Ya, selamat sore adik-adik semua. Pada sore ini kita akan mempelajari pemeriksaan gerak bola mata. Jadi tujuan pembelajaran pada sore hari ini supaya adik-adik semua tahu bagaimana anatomi gerak bola mata dan juga fisiologi gerak bola mata, dan juga diharapkan nanti bisa memeriksa gerak bola mata. Karena gerak bola mata ini tidak hanya satu macam, ternyata bermacam-macam. Ada pergerakan sakadik yang cepat, kemudian ada smooth pursuit yang lambat, dan juga ada ventriculo-ocular reflex yang berhubungan dengan nanti telinga tengah. Dan juga diharapkan nanti dapat menemukan gangguan gerak bola mata ini pada kasus yang sulit. Indikator pembelajaran kita nanti jelas harus mengetahui anatomi fisiologi, keterampilan pemeriksaan gerak bola mata, dan kemampuan diagnostik. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kalian harus tahu pemeriksaan gerak bola mata? Yang pertama nih, gangguan gerakan bola mata dapat menyebabkan penglihatan ganda. Ini merupakan tanda adanya gangguan di saraf mata dan dapat mengancam jiwa. Dan biasanya gangguan gerak bola mata tuh datangnya ke dokter spesialis mata. Dan ternyata penyebabnya itu bisa dapat mengancam jiwa. Sehingga kalau kita mengetahui pengetahuan dasar tentang anatomi, fisiologi, dan pemeriksaan yang detail, maka dapat mengetahui diagnosis dan nantinya kita tentunya dapat menemukan gangguan tersebut dan akhirnya dapat melakukan manajemen yang baik. Sekarang pertanyaannya, adakah kesulitan dalam memahami dan melakukan gerak bola mata? Punya kesulitan nggak teman-teman dari residen dan neurooftalmologi? Sejauh ini nggak ada masalah? Atau ada masalah? Kalau yang baru-baru bagaimana? Sudah pernah melakukan gerak bola mata pemeriksaan? Sudah pernah. Kita lihat ya di sini ya. Pertanyaannya, organ yang terpenting untuk gerak bola mata apa deh? Yang paling penting untuk gerak bola mata adalah di organ dalam otak. Organ terpenting dalam otak untuk gerak bola mata. Paling penting adalah brain stem, atau pokoknya batang otak semuanya itu paling penting ya. Tidak hanya pons aja ya dokter Vinda ya, tapi berbagai macam. Nah, ini adalah sedikit neuroanatomi ya. Jadi untuk neuroanatomi, central nervous system terdiri dari dua, ada brain dan ada spinal cord. Lalu kita lihat lagi, di sini brain itu terdiri dari forebrain, midbrain, dan juga ada hindbrain. Lalu yang paling penting untuk gerak bola mata adalah batang otak atau brainstem. Letaknya di mana? Letaknya di sini. Ini adalah brainstem. Ini adalah midbrain, pons, dan medulla oblongata. Ini yang paling penting. Pertanyaannya, kenapa sih batang otak itu penting untuk gerakan bola mata? Kenapa? Karena ada nukleus-nukleus untuk gerak bola mata tersebut. Di sini, ini adalah brainstem, batang otak. Tadi ada midbrain, ada pons, dan medulla oblongata. Tapi kita lihat di sini yang paling penting ada midbrain. Midbrain itu atau otak tengah ada dua nukleus yang penting, nukleus nervus 3 dan nervus 4. Kemudian di pons ada 6. Tapi ada lagi nih yang paling penting lainnya, yaitu ada RIMLF dan PPRF. RIMLF itu untuk vertikal sakadik, gerakan yang vertikal. Jadi kalau ada gangguan gerakan bola mata vertikal, paling sering adalah di sini, di midbrain ini. Lalu kalau untuk pons ada yang horizontal sakadik, PPRF. Jadi ada 3, 4, 6 PPRF dan juga RIMLF. Jadi kalau pertanyaan saya, yang paling penting organ di otak untuk gerak bola mata adalah brainstem. Brainstem terdiri dari midbrain, pons, dan medulla oblongata. Kenapa penting? Karena ada nukleus-nukleus yang untuk menggerakkan bola mata, dan juga ada PPRF tadi dan RIMLF untuk sakadik, baik itu yang vertikal maupun yang horizontal. Itu dulu ya, pahami ya, karena ini anatomi banget nih. Nah, sekarang pertanyaannya, dari sini batang otak ini ternyata nervus 3, 4, dan 6 ini semua keluar. 3 dengan 4 ada di midbrain. 3-4 nih, 3-4 dia akan jalan keluar terus menuju ke otot-otot gerak bola mata. Begitu pula yang 6 juga sama, ke otot gerak bola mata. Jadi ini yang harus diingat.
Lalu klasifikasi gerak bola mata. Gerak bola mata tuh nggak cuma satu macam deh, tapi dia ada 3 gerakan bola mata. Yang pertama gerakan yang ini yang versi Vergen dulu ya. Untuk versi itu gerakan yang sama ke arah tertentu. Jadi misalnya gerak ke kanan, mata kanan, mata kiri ke kanan, itu versi. Kalau Vergen gerakan yang tidak sama, jadi dua-duanya ke tengah tapi tidak sama untuk melirik ke arah tertentu. Jadi ini adalah versi. Lalu versi ini terbagi 2, ada yang cepat, ada yang lambat, dan juga ada yang VOR. Kalau teman-teman biasanya periksa nih, Bu, Bapak lihat tangan saya, gerak ke kanan, gerak ke kiri, itu gerakan apa? Versi atau Vergen? Versi, karena versi menuju arah tertentu yang sama, misalnya ke kanan, ke kanan, mata kiri ke kanan. Kalau tadi versi, smooth pursuit atau sakadik? Smooth pursuit, karena dia gerakannya gerakan lambat deh. Jadi kalau gerakan versi ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau yang cepat nanti kita lihat seperti apa. Ada juga yang vestibulo-ocular reflex. Sama Vergen. Vergen itu dia konvergen ataupun dia jauh divergen. Ini kita lihat, ini gerakan bola mata apa ini? Versi atau Vergen? Versi, karena melihat ke arah yang sama. Di sini ada hukum Hering. Apa itu hukum Hering deh? Ya, jadi untuk melakukan versi ini media rectus mata yang sebelah sini, yang sebelah kanan dengan lateral rectus mata yang sebelah kiri harus mempunyai kekuatan yang sama, inervasi yang equal, sehingga matanya melirik ke arah tertentu. Jadi kalau saya mau ke kanan, lateral rectus saya dengan media rectus saya harus mempunyai kekuatan yang sama, inervasi yang sama. Itulah namanya Hering's law. Itu berhubungan dengan berbagai macam penyakit. Kemudian kita lihat lagi, ini Vergen. Vergen itu bisa konvergen, bisa dia divergen. Inilah gerakan mata lambat, smooth pursuit. Bagaimana definisinya? Gerakan mata lambat itu adalah pasien diminta mengikuti objek yang bergerak, horizontal maupun vertikal, karena harus mempertahankan stimulus tetap ada di fovea. Paham nggak? Jadi lihat ini saya, dia harus terus Bu ke kanan. Ini mata saya menempatkan bayangannya di fovea terus. Jadi terus fovea, sebelah kiri, sebelah kanan, ke atas, ke bawah. Itu adalah smooth pursuit, gerakan mata lambat versi. Jadi si benda itu harus ada terus di fovea kita. Paham ya? Itu smooth pursuit. Akan berbeda dengan gerakan yang ini. Ini adalah gerakan mata cepat, sakadik deh. Kalau sakadik itu, lihat. Dia pergerakan mata cepat antara 2 titik fiksasi, menggerakkan mata membawa bayangan benda ke makhluk dengan cepat. Jadi misalnya saya pertama kali mau lirik Fitri, saya bosan lihat Fitri, saya mau lihat yang cowok yang lainnya. Jangan deh, misalnya Priscilla ya, saya bosan lihat Fitri nih di sini, saya mau Priscilla. Ngerti nggak? 2 objek itu berbeda, satu Fitri, satu Fitri. Jadi cepat bosan lihat Fitri, Priscilla. Itu gerakan sakadik. Tapi kalau saya ngeliatin Fitri kemana, dokter Fitri jalan dari ujung sana ke ujung sini, itu smooth pursuit. Paham nggak? Jadi kalau smooth pursuit gerakan lambat, dia tetap dipertahankan, saya tetap menekan dokter Fitri ada di fovea saya terus. Kalau sakadik karena saya bosan dengan dokter Fitri saya nengok ke Priscilla, Priscilla. Jadi dokter Fitri nggak di fovea saya lagi, dokter Priscilla di fovea saya. Paham nggak? Itu gerakan lambat dan gerakan cepat, karena itu berpengaruh terhadap berbagai macam penyakit. Nanti ada yang ternyata penyakit itu kelihatan kalau kita sakadik movement, tapi kelihatan kalau dia misalnya pakai smooth pursuit nggak kelihatan penyakit itu. Paham ya? Di sini dulu ya. Nah ini gerakan sakadik. Lihat bintang warna biru, kemudian bintang warna merah. Bintangnya berbeda warnanya, ngerti nggak? Saya lihat dokter Fitri, karena bosan saya lirik cepat ke dokter Priscilla. Orang di fovea saya berbeda. Tadinya dokter Fitri berubah menjadi dokter Priscilla. Tapi kalau smooth pursuit, saya lihat terus dokter Fitri kemanapun dia pergi, terus lihat kayak gerakannya, lihat terus. Ini smooth pursuit. Foveanya ada terus gambar itu yang sama. Paham ya? Tuh. Terus kemudian ini vestibulo-ocular reflex. Ini menstabilkan mata kita pada saat ada pergerakan kepala. Jadi pergerakan kepala itu tidak boleh merubah bayangan di mata kita deh. Ini adalah vestibulo-ocular reflex. Jadi gerakan ini mencegah terjadinya sleeping pada retina. Kalau VOR-nya nggak jalan, kita pasti melihatnya, waduh,
setengah mati deh, berputar-putar semuanya. Nah ini normal. Coba kita lihat dulu ya. Ini gambar orang melihat ke pengujinya, examiner nose. Terus kemudian dia bergerak, suruh bergerak ke sebelah sini. Maka normal itu mata akan tetap ikut di sana, paham nggak? Kalau kita melihat ke sebelah kiri, mata kita akan lihat ke kanan, itu normal. Itu normalis seperti ini. Tapi kalau yang abnormal, lihat seperti ini. Dia digerakkan, terus dia nggak langsung gerak. Ngerti nggak? Dia nggak bisa gerak cepat. Dia gini dulu, baru lihat ke sana. Itu nggak, ada sakadik, itu nggak normal. Yang normal begitu dia digerakkan, dia pasti lihat ke sini. Ya itu yang vestibulo-ocular reflex. Ini kalau ini terganggu menyebab kita bisa tahu ini ada gangguan di pusat keseimbangan nih, entah di otak kecil atau di telinga tengah nih. Jadi ini juga penting untuk dikerjakan. Ya, ini nih deh, ini seperti ini normal. Ini lihat ke sini nih, ke hidung saya misalnya. Waktu dia suruh melihat ke sebelah kiri, maka dia akan head rotationnya ke kiri, matanya ke sebelah kanan. Ngerti nggak? Ini normal ya. Nah, ini kenapa seperti itu? Wah, ini gambarnya pusing banget ya dok. Jadi kalau kita misalnya, ini adalah horizontal semicircular kanal. Lalu ini sebetulnya berhubungan dengan vestibulonuklear ya untuk keseimbangan. Nah, dari keseimbangan itu ada ke PPRF, lalu ke nervus 6. Kalau nukleus nervus 6, dia mempersarafi apa sih nervus 6? Mempersarafi apa? Lateral rectus. Tapi sebenarnya 6 itu nukleusnya tidak hanya mempersarafi nervus 6 nukleusnya, tapi ada yang mempersarafi. Jadi nukleus nervus 6 itu dia punya 2 motoneuron, satu lagi internuklear neuron. Paham nggak? Jadi nukleus nervus 6 mata kanan dia akan jalan ke kanan mempersarafi lateral rectus, tapi ada internuklear neuron yang dia nyebrang dulu ke sebelah kiri mempersarafi lateral medial rectus. Paham nggak? Jadi kalau saya ngelirik ke sebelah kanan, nukleus saya nervus 6 itu berarti bekerja baik. Nukleus ya, karena nukleus saya nervus 6 punya 2 neuron. Satu motoneuron yang ke lateral untuk gerak ke lateral, satu lagi dia akan geser ke sebelah kiri akan mempersarafi lateral rectus. Jadi dokter Dwi, kalau kamu lihat ke sebelah kiri, ini kalau kamu lihat ke kiri, lateral rectus kamu gerak nggak? Lateral rectus mana yang gerak kalau lihat sebelah kiri? Lateral rectus yang kiri. Kalau medial rectus yang kanan yang gerak apa? Jadi kamu lihat ke sebelah kiri, berarti lateral rectus dokter Dwi gerak, medial rectus dokter Dwi yang kanan gerak. Itu artinya nukleus nervus 6 mata kiri itu normal. Karena nukleus nervus 6 mata kiri ada satu neuron yang ke lateral rectus, tapi ada satu neuron yang nyebrang ke sebelah sana untuk mempersarafi mata yang sebelah kiri. Nanti kita lihat ya. Jadi itu berarti normal. Nanti kita lihat. Nah, ternyata ini nukleus nervus 6 itu bertetangga dengan PPRF nih. Sehingga PPRF itu nanti akan nyambung dengan vestibular nukleus yang kontralateral. Itu sebabnya kalau kita gerak ke sebelah kiri, ini vestibular nukleusnya terstimulasi kan, dia akan mensimulasi nukleus nervus 6 yang kanan, ya nggak? Karena kan tadi ini sama PPRF kan dia bertetanggaan. Nukleus nervus 6 kanan yang gerak, makanya dia lateral rectus kanan sama medial rectus yang kiri. Paham nggak? Seperti itu. Itu ya normalnya seperti itu. Oke, ini kasus nih. Ini seorang wanita datang dengan keluhan ganda horizontal tiba-tiba setelah kena COVID selama 10 hari. Lalu kita lihat di sini. Dengan slide bagus. Coba saya mau lihat ini yang harusnya yang semester 1 juga paham. Posisi bola matanya ini apa? Dokter Dwi ini apa nih? Eksotropia. Kenapa eksotropia? Dia keluar, jadi eksotropia. Oke, ini eksotropia. Kita lihat, ini bergerak ke arah tadi. Ke arah dokter Dwi gerak. Normal nggak dia? Nggak normal. Karena kalau dokter Dwi tadi bergerak ke arah sana, lihat ke tembok sana, mata yang sini gerak, yang sebelah kiri gerak. Ya nggak tadi gerak kan? Berarti ini ada yang nggak normal nih. Karena dia tidak bisa gaze, horizontal gaze. Ini nggak bisa, ada aduksi ke sebelah tengah ya, dari medial rectus ke arah medial rectus.
Berarti ini semua baik. Berarti hanya ada gangguan aduksi defisit di mata yang sebelah kiri. Ini adalah kira-kira apa teman-teman di NO? Apa? Oke, 1 CN3 palsi. Apalagi? Ino. Ya, ada Ino. Satu lagi. Kita lihat yang mana yang bener ya. Nah, ini nggak bisa gerak, nggak kayak dokter Dwi tadi. Dokter Dwi mau waktu suruh kesini, dia kesini semua. Ini nggak bisa gerak. Sekali lagi, dokter. Nah ini. Tapi di sini ada nystagmus deh. Iya, ada nystagmus. Ini Ino banget. 1 media rectusnya nggak mau gerak. Padahal dokter Dwi kalau gerak ke sana semua gerak ya. Dia gerak-gerak terus jadi kayak takut Ino. enggak Ino, tenang aja. Dia gerak terus, tapi ininya tuh nystagmus deh. Kok bisa sih ini nggak gerak tapi ini nystagmus? Nanti kita lihat lagi di berikutnya. Oke, nah ini dikasih 3 minggu steroid, lihat jadi kayak dokter Dwi, lihat nggak? Ini lihat tekanan, nah ini dokter Dwi lihat ini bisa ke sebelah kiri. Ini normal nggak ini? Normal, karena udah bisa gerak lagi, jadi semuanya normal. Dengan 3 minggu pemberian steroid, ya dia normal karena dia kena COVID. Lalu pertanyaan saya ini, mengapa sih orang bisa melihat ganda? Ada yang bisa jawab nggak? Nih, sebenarnya kita tuh punya 2 mata deh, mata kanan, mata kiri. Harusnya saya tuh melihatnya 2, teman-teman lihatnya 2. Tapi kok kita bisa lihat cuma 1 ya? Kenapa bisa begitu? Karena kita punya kemampuan kedua mata untuk melihat bayangan tunggal akibat adanya fusi. Fusi itu ada fusi sensorik, ada fusi motorik. Fusi motorik akhir matanya dia akan seperlunya dia akan ke tengah atau bagaimanapun caranya supaya satu. Kalau sensorik, satu mata kanan atau mata kiri akan bersatu di otak, jadinya lihatnya 1. Itu kalau orangnya normal ya. Ini. Lalu supaya posisi bola mata normal, tadi kan kalian belajar kan bahwa untuk gerak bola mata yang paling penting adalah batang otak, brainstem. Brainstem terdiri dari midbrain, pons, dan medula oblongata. Karena semua di situ ada nukleus. Di midbrain dan nukleus nervus 3 dan 4. Pons ada 6 ya. Lalu dari sini semua dia akan jalan ke bola mata, mempersarafi otot gerak bola mata. Jadi supaya kita bisa lihat 1, mata kita posisinya harus normal. Posisi normal itu posisi yang melihat ke tengah, yang teman-teman bilang ortotropia. Ortotropia akan terjadi kalau kekuatan otot semuanya sama. Tidak ada yang tadi dokter Dwi yang kelemahan, kamu tadi khawatir juga jangan-jangan Ino gitu ya, tapi enggak. Tapi ini harus semua sama. Ya, jadi harus semua kekuatannya sama. Nih. Nah, jadi tadi kalau kita lihat ternyata semua nervus 3, 4, 6 itu dalam perjalanan dari brainstem atau batang otak menuju bola mata mempunyai perjalanan yang sama deh. Perhatikan, dari batang otak ke brainstem dia akan memasuki rongga subarachnoid ya. Sini lihat jalan semuanya. Dari subarachnoid dia akan masuk ke sinus cavernosus. Dari situ akan masuk ke rongga orbita. Pada saat saraf itu nempel di otot, dia akan menjadi neuromuscular junction. Ngerti nggak? Karena dari neuro nempel ke otot, neuromuscular junction. Itu sebabnya miasthenia gravis, gangguan neuromuscular junction, kita selalu bilang the great mimicker of any kind eye movement disorder. Artinya semua gangguan gerak bola mata bisa terjadi pada pasien miasthenia gravis. Karena apa? Pada saat tadi dari saraf dari batang otak menuju ke otot, nempel di ototnya itu dia sebagai neuromuscular junction. Ngerti nggak dokter Priscilla di situ? Ngerti nggak? Namanya siapa lupa saya? Dokter Anita. Paham ya? Jadi dari otak tadi sebelum dia sampai ke otot bola mata itu, dia akan jalan 3, 4, 6 akan sama. Dari batang otak melalui subarachnoid space masuk ke sinus cavernosus, masuk ke rongga orbita. Nah, dokter Priscilla di rongga orbita, si saraf itu akan nempel di otot sebagai neuromuscular junction. Sehingga kalau ada gangguan neuromuscular junction bisa menyerupai segala macam bentuk gangguan gerak bola mata. Makanya the great mimicker of any kind eye movement disorder. Itu ya.
Nah ini, jadi diplopia terjadi kalau apa tadi, Dek? Pertanyaan saya, kalau tadi mata kita lurus, ortotropia. Kenapa bisa ortotropia? Karena ototnya semua kekuatannya sama, kita tidak akan melihat dua. Saya kalau kita melihat dua bisa karena apa, Dokter Anita? Jadi karena apa? Nggak apa? Tidak simetris. Bisa karena nggak simetris, gangguan saraf gerak bola mata. Apalagi Dokter Priscilla? Bisa karena ototnya tidak sama kuat. Bisa, ototnya tidak sama kuat. Tidak sama kuat bisa karena tadi sarafnya lemah. Bisa, jadi tidak ortotropia. Tidak ortotropia itu bisa diplopia. Itu adalah diplopia yang mana? Diplopia monokular atau diplopia binokular? Pertanyaan saya. Apa sih bedanya monokular dan diplopia binokular? Tahu nggak? Punten. Nggak apa-apa, salah nggak, Dek? Kalau monokular itu masing-masing mata itu melihatnya satu, tapi kalau binokular kedua mata melihat satu. Oke, belum tepat ya. Jadi gini, binokular diplopia kalau dua mata dibuka lihatnya dua, Dek. Karena tadi posisi bola matanya nggak ortotropia, dia bisa bisa eksotropia. Jadi artinya tadi yang kata Dokter Anita, mungkin kata Dokter Priscilla, ototnya lemah. Kalau ototnya lemah, dia nggak lurus matanya, nggak ortotropia. Kenapa bisa ototnya lemah? Mungkin karena penyebabnya tadi, saraf gerak matanya mengalami kelumpuhan. Paham nggak? Itu binokular diplopia. Jadi dua mata dibuka, dia double. Tapi kalau satu mata ditutup, pada pasien yang tadi nggak ortotropia, dia rate-nya nggak akan double, cuma satu. Misalnya gini, tadi kayak pasien tadi, dia kan ekso, mata kanan ke kanan, mata kiri lurus ke depan. Tutup satu mata yang kanan, nggak akan double, Dek. Karena rate-nya hanya satu, Dek. Paham nggak? Dia nggak akan double. Satu mata tutup yang bagusnya nggak double juga, walaupun rate-nya ke sebelah sana. Paham nggak? Jadi binokular diplopia adalah diplopia kalau dua mata dibuka. Kalau satu ditutup dia hilang, itu adalah binokular diplopia. Pada kasus tadi, posisi bola matanya nggak lurus karena ototnya lemah atau karena dia saraf terganggu. Tapi ada juga yang monokular diplopia. Satu mata ditutup, tetap dia diplopia. Ada gitu dong, keadaan itu ada, Deh. Ada. Pada keadaan apa monokular diplopia? Ini. Pada pasien yang ada corneal irregularity. Ya, jadi kalau ada scar kornea, yang ada scarnya kita buka, yang normal tertutup, tetap double, deh. Tapi kalau yang ada scar tutup, ya dia nggak double. Jadi definisinya seperti ini. Definisinya adalah ini. Monokular diplopia menetap bila yang tutup mata yang sehat. Ngerti nggak? Mata yang sehat yang nggak ada scarnya tutup, dia diplopia. Tapi kalau binokular terjadi bila menutup salah satu mata, tetap terjadi. Itu dulu ya, paham ya? Ini lagi monokular diplopia, ini binokular diplopia tadi yang tadi teman-teman bilang, matanya nggak lurus karena sarafnya terganggu atau karena ototnya terganggu, seperti ini. Ini internuklear ophthalmoplegia yang tadi Dokter Dwi bolak-balik dari ke sebelah sana karena takut kayak digambar di depan. Ini gangguannya adalah di sini, deh. Di mana itu monokular diplopia? Di di MLF. Ini adalah MLF ya, deh. Ini MLF ya. MLF ini adalah suatu struktur menggabungkan antara nervus 6 dengan nervus 3, deh. Nervus 6 dengan nervus 3. Ini MLF-nya terganggu. Jadi kalau terganggu MLF-nya yang nervus 6 dengan nervus 3 yang submedia rectus. Jadi kalau teman-teman ngelihat hanya media rectus yang terganggu, jangan bilang nervus 3. Ngerti nggak? Ini kemungkinan besar adalah internuklear ophthalmoplegia, gangguannya di MLF. Tapi betul, dokter DD-nya bisa parese 3. Ya, cuman berpikir jangan-jangan ada ino gitu. Apalagi kalau ada nistagmus di sebelahnya. Paham ya ini ya? Oke, jadi seperti itu. Terus kemudian nanti kita lihat di sini ini. Jadi tadi karena tidak bergerak mata yang media rectusnya, sehingga terjadi yang namanya nistagmus, deh. Nah, seperti ini nanti nistagmusnya ini. Ini balik lagi ke Hering-Slow. Ingat gak tadi Hering-Slow? Kalau tadi dokter Dwi ke sebelah sana, lateral rectus dokter Dwi plus 3. Media rectus yang sebelahnya lagi harus plus 3. Ngerti nggak? Makanya dokter Dwi bisa lihat ke sebelah sana, nggak ada masalah. Tapi kalau pada pasien itu dokter Dwi
nggak bisa gerak media rectusnya. Ngerti nggak dokter Priscilla? Kalau nggak bisa gerak media rectusnya, latar rectusnya akan berusaha, media rectusnya akan berusaha menggerakkan otot itu. Jadi pada pasien ini akan kelebihan nanti geraknya. Seperti ini nih. Jadi gini, dokter Dwi mata yang lateral rectus di sana +3, ini +3. Tapi sekarang dia kemudian ini nggak bisa gerak deh, yang media rectusnya dokter Dwi. Misalnya, aduh amit-amit jangan ya. Sehingga si otak itu maunya bergerak media rectusnya. Dia kasih +5 supaya gerak gitu. Tapi nggak gerak-gerak juga. Tapi ingat, inervasinya harus sama di otot-otot tertentu. Jadi nanti ada yoke muscle. Jadi karena ini +5, yang ini juga +5 deh. Jadi akan ada nystagmus. Paham nggak? Itu adalah Herring's law. Herring's law itu adalah inervasi yang equal terhadap yoke muscle. Yoke muscle itu adalah otot yang menggerakkan mata ke arah tertentu. Kalau lihat ke sebelah kanan atau sebelah kiri dokter Dwi, berarti lateral rectus kiri sama media rectus kanan. Itu yoke muscle. Kalau lateral rectus yang sebelah kiri dapat +3, media rectus sebelah kanan harus +3. Karena tadi media rectusnya nggak mau gerak, ini nggak mau gerak nih, si otak ngasih ini +5 supaya gerak. Tapi kan lumpuh kan, nggak bisa gerak kan. Jadi di sini tetap +5 deh. Makanya ada overshooting, ada nystagmus. Seperti pasien tadi. Jadi pasien tadi nggak bisa gerak yang media rectus, tapi yang bagusnya dia ada nystagmus. Itu deh ya, situ. Nah ini coba sekali lagi kita lihat, punten. Ini deh, ini nih dokter Priscilla. Nah ini kan dia gerak, ada nystagmus. Karena di sini nggak mau gerak, otak kasih dia +5, tapi tetap gerak. Yang ada ini +5-nya jadi overshooting, ngerti nggak? Ini adalah ino. Kalau ketemu ini tidak parese 3 tapi internuclear ophthalmoplegia. Nah ini penyebabnya bisa macam-macam ya. Bisa karena stroke kalau pada orang dewasa, kalau pada anak muda bisa karena autoimun. Saya kira itu dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kita diskusi untuk pertanyaan. Apakah ada yang bertanya atau saya yang bertanya? Silakan. Dokter Lydia mau bertanya apa? Atau saya tanya dulu ya. Kalau misalnya pasien ini kita bilang ternyata parese 3, harus ada apa aja dokter Lydia? Kalau memang ada kecurigaannya di nervus 3 dok, yang pertama dia dari posisi gerakan bola matanya terlebih dahulu dok. Pada primary position biasanya dia ada XT dok, adanya exotropi ya dok. Tapi kalau di CM3 palsi yang membedakan dengan INO, dia itu tidak ada gangguan adduction deficit dan biasanya tidak disertai dengan adanya nystagmus dok. Dan berikutnya adduction deficit nervus 3 ada nggak? Tidak ada. Adduksi defisit nervus 3 ada nggak? Aduksi nervus 3 ada nggak? Nervus 3 buat apa gerakannya? Aduksi defisit itu ada. Itu sebabnya kamu tadi bilang nervus 3 karena dia tidak bisa aduksi. Aduksi itu defisit itu bisa. Kan nervus 3 untuk kemana? Nervus 3 untuk ke medial, ke superior, ke inferior, sama ke superior, inferior, sama rectus. Obliknya apa? Inferior oblik ya. Sehingga kalau dia ada aduksi defisit, justru DD-nya 1 parese 3 betul, kedua adalah ino. Ngerti nggak? Semuanya gerakannya bagus, tapi hanya matanya itu media rectusnya nggak bisa bergerak. Itu. Jadi aduksi selalu ada gitu loh. Yang lain kalau nervus 3 palsi adanya apa lagi selain aduksi? Tosis ada, ini nggak ada. Apa lagi terus? Pupilnya ya. Betul. Jadi kalau parese 3 tidak hanya media rectus tapi ada superior, inferior, dan juga ada kelopak mata turun, bahkan kadang-kadang pupilnya berdilatasi. Itu ya. Ya, jadi sekian kuliah dari saya, mudah-mudahan dipahami. Jadi kita sudah pahami tadi adalah anatomi, kemudian fisiologi, dan juga bagaimana kita mendapatkan sebuah gangguan gerak bola mata dari pasien yang memang mengalami gangguan dari double vision atau penglihatan ganda. Mudah-mudahan semua dipahami ya. Nanti kita akan belajar lagi lebih detail lagi. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.